Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu kuliah umum dan sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada moderator, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita dapat informasi yang luar biasa. Ya, saya juga banyak update, dan yang ada di depan kita ini bukan kaleng-kaleng kepada sekarang ya. Jadi ada tadi disampaikan oleh Pak Yana, ya, Pak Yana, Deputi Pusat Data Informasi Eropa ya, dan itu kalau teman-teman catat itu udah dasar informasinya. Belum lagi slide-nya, mungkin nanti bisa diminta ke panitia ya. Kemudian ada, saya perkenalkan juga yang juga alumni Mercu Buana, Bapak Asnil Tan, ya, beliau alumni dari teknik arsitek, ya, arsitek dipanggil teknik bukan Pak? Enggak ya? TSP dulu. TSP ya. Jadi arsitektur, ya, Fakultas Teknik, Fakultas Teknik Sipil, Teknik Sipil dan Perencanaan, ya, dan terima kasih Pak kontribusinya alumni. Kita tunggu alumni yang seperti ini, ya. Karena ini buat akreditasi ini penilaiannya besar. Iya Pak, nanti ini pasti dilaporin kontribusi alumni. Kemudian Pak Asnil ini sekarang sebagai Direktur Eksekutif Migran Watch, ya. Jadi beliau yang bekerja sama secara intens dengan BP2MI bagaimana menjaga, mengawasi supaya pekerja migran di luar negeri tidak tidak terjadi kesalahan prosedur dan lain-lain. Kemudian juga ada Bapak Hendra Setiawan, beliau dari Kebijakan Publik Ketenagakerjaan Migran dan Internasional, Direktur Eksekutif Sigma, ya Pak ya. Dan yang juga paling cantik di depan karena ini sendiri. Dan Dr. Triana Dewi Seroja, ya. Beliau perlindungan hukum pekerja migran Indonesia dan praktisi hukum, juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden ya, tenaga ahli bidang hukum Dewan Pertimbangan Presiden. Ya, jadi ini informasinya yang tolong didengar, dicatat. Pulang dari sini yang belum punya paspor segera bikin paspor, ya, biar jadi warga dunia. Kalau KTP kan warga Indonesia, ya, tapi kalau paspor jadi warga dunia. Oke, selanjutnya tanpa berpanjang-panjang kata, saya langsung serahkan kepada pembicara pertama kita, abang kita, Bang Asnil Tan. Mungkin kita akan berbanyak dengan diskusi Pak nanti ya. Jadi bisa menyampaikan materinya 10 menit ke depan. Oke, terima kasih. Saya berdiri aja, lebih baik. Kadang saya datang ke kampus ini, saya ingat waktu dulu. Kalau kalian ketemu saya, mungkin udah habis ya. Apa ya? Satu kelas dulu. Saya dulu aktivis 98. Keren ya? Jadi reformasi yang saya dulu di sini dulu. Karena 5 Mei kita berkali darah sih. Masih semangat? Masih semangat kan? Jadi gitu dong. Mau menjadi masyarakat bumi nggak? Mau menjadi masyarakat bumi nggak? Jangan menjadi jamu kanda. Jangan jamu kanda. Jangan menjadi seperti melihat alam ini selebar nonton. Kecil dunia ini begitu besar, begitu indah, begitu luas. Belum lagi planet, belum lagi galaksi,
Kalau belum lagi multiverse lebih luas. Masa kalian cuma tahu Indonesia doang? Alangkah ASEAN ya. Benar. Saya aja, kita kan orang pulau. Kita negara pulauan. Saya itu mimpi waktu itu saya ingin menginjak darat. Di mana daratnya setidaknya? Setidaknya Malaysia. Seinjak kaki saya. Jadi gitu. Jadilah kita menjadi masyarakat global, masyarakat bumi. Saya mencoba di sini, coba nggak? Kalian tahu nggak? Kalian ini sarjana-sarjana. Satu tahun itu 1,7 juta. Gak tanggung-tanggung. 1,7 juta saya lulus. Sekarang saya tanya sama kalian, mau kemana kalian? Kalau kayak gini, cemen kayak gini, jujur, uang, hidup sadis, hidup keras. Mendengar ini aja kalian ngantuk. Bagaimana jadi orang besar? Benar. Ini serius. Emas itu tidak bisa modal kerupuk. Kalian ingin jadi emas, tapi modalkan kerupuk, nggak mungkin lah. Alam ini nggak bisa bohong. Garbage in, garbage out. Apabila kalian sampah, asal sampah. Yakin ini. Tapi kalian emas, asal emas. Maka bentuk mental kalian itu mental besar, mental global. Dulu saya di kampus Mercubuana ini ada orang pada tertarik sama saya. Dulu saya ngomong benar, mengeluarkan jalur jadwal Pak. Mari kita goncang dunia. Pada anak-anak baru datang saya, kalau ini bang katanya, saya ikut katanya. Gitu. Dan alhamdulillah, saya tiba-tiba menjadi staf khusus di BPMI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tempat kantornya Pak Yana. Kebetulan kepala badan itu kan jabatan politik ya. Karena jabatan politik itu kan bisa dirangkul begitu aja, tidak melalui tes lah. Jadi ketika saya jadi staf khusus itu, saya mengerti tentang dunia global. Saya sangat paham tentang pertarungan global. Maka saya itu berkeinginan besar. Kebetulan saya Pak, ketua ILUMI juga, ketua Ikatan Alumni Universitas Mercubuana. Saya pernah bilang sama teman-teman junior, teman-teman alumni Mercubuana, kalau kita mencari lapangan pekerjaan di lokal ini, apalagi pekerjaannya jadi pegawai negeri, kalah. Kampus Mercubuana udah kalah. Sama siapa? UI, UGM, ITB, UNPAD, udah universitas negeri udah ngepo. Celah Universitas Mercubuana kecil, sangat kecil. Lalu di swasta, itu di negeri dari swasta, sempit juga. Karena kampus-kampus lain sudah mengepung juga. Alhamdulillah, kampus ini udah standar internasional. Saya syukur alhamdulillah. Dulu Mercubuana itu agak Texas banget, bukan Texas. Saya sini minat 1 malam sampai 10 bulan sini nggak ada yang ganggu. Sekarang saya dengar katanya sampai jam 10 malam aja nggak boleh sini. Ngeri. Saya bisa nginap sini. Rektor mau ketemu saya aja dulu takut sama saya. Jujur, bukan saya sesumbar. Begitu, Pak Suryadi dulu rektornya sama Pak Arun saya. Jadi artinya, ketika kalian ini gaya-gaya apa ini, dulu saya tuh membentuk sampai komite aksi mahasiswa namanya, KAPO ini. Saya tuh sering mengadakan training aksi. Saya dua orang tuh maaf, saya tuh mau egaliter ya, sangat mudah merakyat ya. Tapi saya menilai orang itu, kalau ini pinggir, ini pinggir, ini pantas nih, ini pantas nih. Maksud saya gitu. Jadikan diri kalian itu berkualitas. Jadikan kalian itu. Saya cenderung sini memotivasi kalian, karena tanggung jawab saya sebagai alumni kalian.
Jadi, bagaimana kalian menjadi orang hebat bisa mendapat pekerjaan? Itu di depan mata ternyata banyak banget. Di luar negeri. Seperti yang kata Pak Yana tadi, Pak Dir kita tadi. Apa? Gajinya besar. Jangan kamu tanggung. Kecil lah diri saya ini. Jangan. Ini saya sebagai NGO ya, saya bicara. Saya berani mengkritik pemerintah ini. Pemerintah Indonesia ini masih tidak layak memperjuangkan gaji rakyat. Rendah. Sangat rendah sekali. Kedua, kesempatan lapangan pekerjaan sangat rendah. Makanya nanti kemarin itu saya pernah melihat hasil survei Kompas, Pak. Menariknya gini, isu apa yang mereka sukai? Ternyata ada 2 isu yang sangat tertarik. 22% isunya adalah masalah pangan. Oke. Masalah sembako. Kedua, masalah ketenaga kerjaan. Jadi, ke depan ini kita mau pilpres nih. Saya tidak kampanye mau dukung, nggak ada di sini. Artinya, sebuah visi misi seorang presiden itu harus kena ukur juga. Saya akan ada juga mengeluarkan ini. Di sini, coba Pak ke bawah. Pak. Nah, ini, tuh, itu. 1,7 juta. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab mereka. Setiap tahun kebutuhan lapangan pekerjaan baru 3,6 juta. 3,6 juta kebutuhan lapangan pekerjaan per tahun. Bisa nggak serap oleh papasan? Ternyata sumbangan dari investasi, sumbangan dari dalam negeri kecil sekali, cuma 1.500.000. 2.100.000 masih kurang di sini. Kemana? Selamat. Kemana mereka akan? Ternyata dari 1,7 juta orang kerja ini 5% jadi berusaha. Dulu kami di kampus ini dibangun mental wirausaha. Ternyata terbangun itu cuma 5%. 95% penduduk Indonesia masih ketergantungan dengan bekerja. Itu sah. 95% sarjana kalian ini ada di sini, saya yakin ketergantungan bekerja. Minim untuk jadi pengusaha. Dan biasanya seorang pengusaha itu muncul setelah dia bekerja. Biasanya. Karena dia udah pengalaman. Mungkin dapat modal. Maka wajar. Kalau dia 5% ini ada sarjana lulus 5% ini, mungkin bapaknya udah pengusaha, mungkin ada pengusaha bapaknya. Bisa jadi. Gitu. 45% masih mencari pekerjaan serabut dan masih mencari pekerjaan. Saya untuk kali juga waktu itu. Setelah saya selesai kuliah, saya bingung, mana saya? Apa saya lakukan? Ketargetin juga. Baru cuma ada 10% yang bekerja. 10% ada bekerja. Gak tahu tanggung bangga pengangguran. Mau kalian jadi pengangguran? Mana cara? Di sini saya gitu kasih tahu. Tak tantang aja. Ternyata nanti Pak. Lanjut aja. Cepat kita. Terus lanjut. Ternyata naik. Ini naik ke atas lagi Pak. Ternyata ini di dalam negara kita ini ada 2 orang bekerja. Itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konvensi internasional. Undang-undang dasar kita harus menjamin konstitusi kita. Apa itu? Bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri. Itu hak. Tidak boleh satu pun di muka bumi ini melarang mereka mau kerja luar negeri. Jadi, menurut saya, kalau pekerjaan luar negeri itu potensi terbesar. Ini ada kelemahan. Kalau kalian bekerja, ada kelemahan begini. Kalau pekerja luar negeri itu cuma modal sederhana kok. Memiliki mental global. Itu yang saya ajak tadi, mental global.
Jadilah masyarakat bumi. Saya cita-cita saya ingin mengajak orang Indonesia masyarakat bumi, jangan ketek lagi lah, ketek lagi. Dia tahu cuma kadang daerahnya lah, primordial. Sayang gitu ya, sangat sayang sekali. Kalau mentalnya itu mental daerah, mental lokal, jago kandang, sayang sekali. Alam begitu luas. Sekarang kan udah terbuka. NASA, para astronot sekarang udah takutnya alam begitu luas. Ternyata kita aja di alam semesta ini kecil banget. Gak penasaran kalian lihat itu? Saya pernah punya mimpi ini ya. Sebelum saya mati saya mimpi ketemu alien. Masa ada bos mimpi luas alam, gak ada mimpi yang lain. Benar. Sebelum saya mati saya mimpi punya lihat alien. Pengen juga. Dan saya ingin kesana juga. Artinya alam semesta yang jauh sana saya ingin penasaran, apalagi di bumi kita. Seharusnya wawasan kalian sudah selesai di muka bumi ini. Jadi kalian ke Amerika, kalian ke Eropa, kalian ke Taiwan, Jepang itu kecil, nggak ada masalah. Ini ada mentalnya, mental takut. Betul-betul kalau padam ya. Ini ada anak mau bekerja ke Jepang, ke Jerman, gaji besar 45 juta di perawat. Tapi orang tua ngomong, dan hanya perlu juga. Dan begitu juga di negara lain. Sayang gitu ya. Ada faktor juga ya diskriminasi begini maksud saya. Dia perempuan nggak boleh kerja. Ada juga faktor itu budaya kita. Itu artinya saya begini. Kalau kita melihat ini sederhana. Kalau kalian berharap kerja dalam negeri, saya berani mengatakan mereka nggak mampu. Kalian jadi pengangguran, saya jadi pengangguran abadi malah. Saya terang-terangan ngomong. Kalian harus berubah pikiran saya sekarang. Harus berani merubah pikiran mindset kalian itu harus berubah. Jangan tergantung kerja kelompok kali di dalam diri saya sih. Harus berubah mindsetnya. Kalau kalian masih mengharapkan kerja dalam negeri, saya yakin. Pertama, kalau enggak 5 tahun lagi kalian kerja. Kedua, kalau enggak gaji kerja rendah. Ketiga, ya gaji kerja kecil. Hidup kita nggak berubah, tidak akan berubah. Itu. Karena kenapa tema kita sarjana? Ternyata banyak peluang-peluang. Nanti Pak, supaya kalian tahu ya. Karena itu kadang menganggapnya pekerja luar negeri itu mungkin karena TKI itu mungkin pengganti rumah tangga mungkin kali ya. Ini, oke. Level pekerja itu ada 3. Level middle up, middle low. Dunia itu butuh kerja middle low. Dari middle sampai low. Middle up ini rata-rata orang India aja tuh. Orang ini. Tapi middle ini, walaupun middle, tapi hebat. Dan kita kemudian bisa middle up. Kerja middle up apa? Kalau middle up apa? Middle up itu nggak mungkin jadi astronot di sana, nggak mungkin jadi menteri di sana, nggak mungkin lah kalian itu jadi pengusaha besar di sana, teknokrat besar, terkenal. Tapi middle ini adalah pekerja-pekerja kita mampu. Dan cuma kerja konstruksi, IT, macam-macam. Kalau middle low-nya bukan asal kalian, itu pekerjaan rumah tangga. Next Pak. Ya, Pak. Nanti kata. Ini ada. Ini yang saya sayangkan. Dari data BPDB, yang berangkat sarjana itu cuma 3.030 orang. Dari 1,7 juta. Sedangkan lapangan pekerjaan luar negeri itu 85 juta terbuka. Itu gak berarti kan itu 85 juta itu baru pekerja middle, bukan low. Apalagi low, itu bisa 100 juta. Gede. Jadi kalian middle ini yang sarjana ini masih bisa bekerja. 85 juta di Inggris. Karena apa? Di negara sana terjadi kiamat tenaga kerja. Kiamat tenaga kerja maksudnya apa? Terjadi kiamat tenaga kerja. Karena ada 3 faktor.
dari sisi populasi, Jepang itu penduduknya sedikit. Berapa negara maju-maju itu sudah sedikit. Kedua, karena naik kelas ekonomi. Kalau saya sudah mapan, saya nggak mau lagi menjadi teknisi. Karena naik kelas. Jadi, ini sektor-sektor yang bisa lebih. Terus, yang kabar baiknya adalah negara luar sangat suka dengan tenaga kerja. Sangat suka sekali, Pak. Kelemahannya, kita tuh berbahasa. Kelemahan kita berbahasa. Lanjut, Pak. Oh. Mungkin karena versi ya, menambahnya. Ini kan ada orang itu. Ini ya. Masalah biaya. Kalau ada kemauan ada aja. Nggak ada beban-beban kayak gitu. Terus tidak terlalu. Ini gini ya. Ini salah satu kritik saya pemerintah. Orang bekerja di sulit. Memang nggak sulit prosedurnya kalian. Nggak sulit. Jangan tadi mana ya? Begini. Saya minta ngasih tahu Pak Yana. Kenapa orang itu ada ilegal? Karena rumitnya prosedurnya. Mesti inilah, mesti itulah, meja inilah gitu. Masa kalau kerja 6 bulan nggak bisa? Itu lama kali. Jadi faktor itulah yang harus kita. Saya sebagai NGO, saya masuk suami itu hanya asal untuk mau bekerja luar negeri, berani jadi tamu global. Itu mungkin Pak ya. Karena waktu kita sedikit, nanti kita perdalam dengan diskusi, tanya jawab. Supaya karena ini hari Jumat juga kita waktu saya ketemu Epen, saya bilang kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Betapa sayangnya Abang Asnil sama adik adiknya ya. Jadi wah, nasihat abang buat adik. Saya melihat dari komen. Ya, jadi data-data tadi dahsyat ya. Oke.